Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibus sa'ilin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah dengan inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, afdhalus salati salatu al-jamaah yaumul jumu'ah. Salatu subhi bil jamaah yaumul jumu'ah. Atau kama qala sallallahu. Salat yang paling afdal adalah salat subuh berjamaah di hari Jumat. Hari Jumat itu ada hadis khusus terkait dengan itu. Ada hadis khusus yang terkait dengan salat subuh berjamaah. Salat subuh semuanya berjamaah itu baik dan mulia, tetapi di hari Jumat itu lebih khusus lagi. Allah muliakan dengan disebut sebagai salat yang paling afdal. Salat paling afdal. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keafdalan salat subuh berjamaah di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus. Ini hari Jumat jadwalnya Tazkiyatun Nufus. Bagaimana kita belajar ya, sama-sama belajar untuk menata hati kita. Karena tujuan diutusnya Rasul itu ada 3. Yang pertama adalah menyampaikan wahyu, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yatlu alaihim ayatihi. Yang pertama menyampaikan wahyu, yang kedua wa yuzakihim, membersihkan hati manusia. Yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kitab ataupun hikmah dan hikmah. Mas, belum ya? Sudah. Kemarin ini kita akan membahas tentang hakikat niat dan keutamaannya. Judul kita hari ini adalah Hakikatun niyati wa fadluha. Hakikat niat dan keutamaannya. An-niyatu laisat qaulul qail bilisanihi nawaitu. Niat itu bukanlah ucapan seseorang dengan lafaz nawaitu. Itu bukan niat. Itu hanya lafaz untuk menunjukkan adanya niat. Bisa jadi di hatinya nggak ada niat, tapi lisannya menyebut nawaitu. Bisa jadi. Makanya dalam kitab ini laisat qaulul qail bilisanihi nawaitu, bal huwa in bi'athul qalbi yajri majral futuh minallah. Tetapi niat itu adalah terhubungnya hati, terbukanya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya niat. Kalau nawa itu hanya untuk membantu bagi orang yang tidak kokoh niatnya, dibantu dengan nawa itu. Makanya seluruh mazhab sepakat niat itu di hati. Seluruh mazhab, seluruh pendapat sepakat an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu posisinya ada di hati. Tempatnya ada di hati, keluarnya dari hati, tempatnya juga di hati. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i memang ada disebutkan dibolehkannya berlafaz dengan niat. Untuk apa? Liyu'ina sahibahu ala al-yaqin, untuk membantu orang tersebut mengokohkan niatnya. Jadi tujuan kenapa niat itu dibaca untuk semakin mengokohkan bahwa dia teguh dengan niatnya, jelas dengan niatnya, tidak bercampur dengan niat lain. Tetapi kesepakatan yang mereka katakan adalah an-niyatu mahalluhal qalbu.
Niat itu tempatnya, sumbernya, asalnya itu ada di hati. Jadi termasuk amalan hati, termasuk ibadah hati. Kita ini kadang sering fokus kepada ibadah-ibadah fisik ketimbang ibadah-ibadah hati. Kita juga kadang fokus kepada maksiat-maksiat fisik, tetapi kita kadang mungkin abai terhadap maksiat-maksiat hati. Kita sering fokus kepada ketaatan-ketaatan fisik, tapi kita mungkin tidak terlalu peduli dengan ketaatan-ketaatan hati. Salah satu contoh maksiat hati itu adalah riya, ujub, takabur, kemudian tamak. Itu semua adalah maksiat-maksiat hati. Dan bahkan Allah itu menghukum lebih berat tentang maksiat hati ketimbang maksiat fisik. Contoh maksiat hati kesombongan. Rasul bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Sungguh tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji dzarrah, sebiji sawi kesombongan. Itu maksiat hati. Berat hukumannya, tidak dimasukkan ke surga. Ada lagi maksiat hati yang kedua, hasad, iri dengki. Rasul bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jaga-jagalah dirimu dari sifat dengki, karena dengki dapat memakan seluruh kebaikan seperti api memakan kayu bakar yang kering. Maksiat hati dahsyat. Kalau maksiat fisik, mohon maaf, melihat aurat istighfar, beres, sederhananya begitu. Atau misalkan melakukan maksiat, istighfar, taubat, beres. Tapi maksiat hati, kadang pelakunya tidak menyadari bahwa itu sebuah maksiat. Maka dalam kitab ini para ulama sangat menekankan tentang pentingnya kita membersihkan hati, menata hati, karena itu adalah tugas kedua kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Satu menyampaikan wahyu, yang kedua membersihkan hati, yang ketiga adalah mengajarkan ilmu dan hikmah. Itu tujuan Rasul dan Nabi kita Muhammad SAW. Faqad tatayassara fi ba'dil awqati wa qad tata'adzara fi ba'diha. Niat itu kadang mudah di satu kesempatan, kadang sulit di kesempatan yang lain. Tidak selamanya kita ini ada dalam keikhlasan. Tidak seterusnya kita ini ikhlas terus, ada tidak ikhlasnya. Maka dari itu pentingnya kita mempelajari hakikat niat dan keutamaan-keutamaannya. Wa man kana al-ghalib ala qalbihi amruddin tayassara alaihi fi aktsaril ahwal ihdarun niyyah lil khairat atau ihdarun niyyati lil khairat. Barang siapa yang hatinya itu dipenuhi oleh agama, dipenuhi oleh ilmu-ilmu agama, maka baginya itu niat ikhlas itu lebih mudah. Bagi orang yang hatinya penuh dengan agama, ikhlas itu mudah. Visi dan pandangannya sudah akhirat, sehingga keikhlasan itu lebih mudah baginya. Lamunan-lamunannya sudah akhirat, sehingga ikhlas itu lebih mudah. Beda dengan kalau lamunan-lamunannya, obsesi-obsesinya, visi hidupnya memang dunia, itu ikhlas berat. Karena pola pikirnya akan seperti tukang dagang. Kalau bermanfaat bagi saya lakukan. Kalau tidak saya lakukan. Duniawi. Nah, tapi kalau orang yang dalam hatinya penuh dengan agama, penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya ikhlas itu lebih mudah. Kalau khusyuk ada di mana? Khusyuk ada di ikhlas ketika sholat. Kalau kita sholat ikhlas, dasarnya adalah cinta dan syukur kepada Allah, Allahu Akbar. Itu lebih mendatangkan kekhusyuan. Ibnu Abbas mengartikan khusyuk dengan 3 definisi, 3 unsur. Al-khusyuk adalah istifa'ul syurut wal arkan ma'a ihdaril qalbi. Khusyuk adalah memenuhi rukun dan syaratnya
juga mendatangkan, menghadirkan hati ketika sholat, itu khusyuk. Jadi khusyuknya bukan ngelamun, bukan berem, bukan mingkem. Justru mingkem kata Imam Malik enggak sah, karena baca Fatihah harus qomat kamil. Yang namanya baca itu qomat kamil. Kalau dia mingkem itu bukan baca, tapi berpikir. Dan sholat bukan berpikir. Sholat itu adalah melakukan rukun sholat. Rukun sholat diantaranya Fatihah, qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Maka membaca Fatihah harus minimal memingkemkan bibir kita, menggerakkan, mengkomat-kamilkan bibir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah bersuara, karena kalau bersuara ngeganggu imam katanya. Dari belakang tuh sahanu harewo sih teh. Ngeganggu imam. Suka ada di depan kita lagi baca ayat surat, di belakang tuh ada yang komat kamilnya kekencengan. Jadi imam tuh keganggu. Siapa yang warewos di belakang ini? Apakah dia ngoreksi saya atau bagaimana ceritanya begitu? Imamnya jadi terganggu gitu. Qomat kamit itu dianjurkan, tetapi jangan terlalu kencang. Ya, mingkem banget itu nggak boleh, karena dia tidak baca. Tapi bersuara juga tidak boleh, karena mengganggu sebelahnya juga imamnya. Maka cukup qomat kamit gerakan bibir saja. Ya, wa man kana ghalib ala qalbihi amruddin tayassara alaihi fi aksaril ahwali dharniyah lil khairat fa inna qalbahu ma'ilun bil jumlati ila aslil khair. Karena orang yang hatinya penuh dengan agama itu menghadirkan keikhlasan lebih mudah. Karena apa? Karena agama itu adalah sumber dari keikhlasan itu sendiri. Ada orang kan visi hidupnya itu dunia ada. Orang beriman visi hidupnya akhirat. Gimana kita bisa sampai ke akhirat nanti dengan baik, dengan sentosa. Tadkhulul jannata bisalam. Makanya ada Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Meskipun ada versi lain sesuai hadis, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana bisalam. Jadi kita ini ingin masuk surga dengan sentosa bisalam. Apa dengan sentosa itu? Sakit itu kan penghapus dosa ya. Tak kita mah tidak ingin masuk ke surga itu melalui itu dulu gitu, nggak mau. Jangan sampai kita ini dikifarati, ditebus, dibersihkan oleh sakit dunia. Karena memang sakit itu betul-betul penghapus dosa. Kata Allah Ta'ala, sakit itu benar-benar menghapus dosa. Menurut hadis Rasulullah. Sehingga seorang hamba itu ketika diuji sakit, lalu setelah itu meninggal, dia menghadap Allah saliman tahiran mu'afan, dimaafkan, suci dan selamat. Itu orang yang dibersihkan di dunianya dengan sakit. Tetapi kita tidak mau seperti itu. Kita maunya adkhilnal jannata bisalam. Masuk surganya dengan salam, sentosa, lurus bersih, tidak dengan cobaan-cobaan apapun. Karena cobaan itu datang untuk membersihkan dosa-dosa kita. Nah, kita mah ingin hidupnya tidak ada dosa, sehingga Allah tidak perlu menguji kita dengan penghapus dosa itu. Itu yang dimaksud dengan tadkhulul jannata bisalam. Kalau kita banyak dosa, wayah nanti disucikannya dengan berbagai cara, ya kan? Kalau di dunia tidak beres, caranya di akhirat dibersihkan dulu, baru setelah itu dipindahkan ke surga. Nauzubillah. Kita inginnya masuk surga tanpa hisab. 14 angin wes 14 iki. Ini Mas ya, 14 wes iki langsung ke surga. Ya, tidak ada hambatan. Dan kuncinya tauhid. Yadkhulu min ummati sab'una alfan. Yadkhuluna min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Ada 70.000 orang umatku masuk surga tanpa hisab. 14 angine langsung ke surga. Enggak ditanya-tanya, alatul. Orang menjaga tauhid. Kenapa? Karena cirinya kita pelajari dalam hadisnya, satu, la yastarkun.
tidak main jampi-jampi. Yang kedua, la yatatoyarun, tidak main tatoyur, percaya suara burung, suara hewan, suara apa gitu, percaya gitu. Ini adalah tanda ini, tanda ini. Orang yang percaya itu dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Keak, cincuing, ini maut ya. Nah, masih percaya gitu, berarti tidak dapat tiket masuk surga tanpa hisab. Masih percaya gagak, keak, wah ini mah aya nu ini. Aya kupu-kupu, wah eta mah ya. Ya eta mina teh eta tamu teh kupu-kupu gitu. Gitu. Aya sireum, wah ieu rezekieun ya. Udah disapu, sireum unggul ya. Nah, itu percaya dengan isyarat-isyarat binatang itu disebut tatoyur. Meskipun lafaznya dengan lafaz burung, toir, burung, tetapi itu mewakili seluruh suara ataupun isyarat-isyarat binatang. Kalau kita bersih dari kepercayaan semacam itu, tiket surga tanpa hisab kita miliki. Yang pertama tidak minta dijampe, yang kedua tidak percaya isyarat hewan binatang, mengaitkan dengan takdir, yang ketiga adalah layak tahun, tidak berobat dengan besi panas. Zaman dulu orang kalau sudah putus asa berobat itu bakar besi panas dijorojoskeun. Jadi sakitnya hilang. Iya benar. Dan zaman sekarang di Yaman masih ada. Saya pernah ngobrol dengan orang Yaman, di Yaman masih ada. Jadi kalau sakitnya udah nggak ketulungan, udah bakar besi langsung ditempelkan. Itu seperti film Rambo. Dan itu terakhir orang yang pakai yang tahun tuh Rambo itu. Yang terakhir di zaman ini tuh Rambo. Itu ketika tertembak oleh itu. Maksudnya ke luka kan? Iya ke luka. Kemudian si pisaunya dibakar, pisau komandonya itu, lalu ditancapkan ke lukanya itu supaya menghilangkan infeksi, mungkin mencegah infeksi. Itu orang terakhir menggunakan pengobatan besi panas. Mang Rambo ya. Si Rambo. Sanes Rambo, Rambo. Nah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kenapa? Karena orang seperti itu menandakan putus asa, dan putus asa bukanlah sifat orang beriman. La tayasu min rahmatillah. Janganlah la tayasu min rahillah wa la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena hanya orang kafir saja yang berputus asa dari kasih sayang Allah. Kalau kita sampai putus asa dari maghfirah Allah, dari ampunan Allah, dari kasih sayang Allah, dari hidayah Allah, maka kita disebut oleh Al-Quran sebagai orang-orang kafir, dan kita bukan itu. Sabolokot kita berdosa, tetap harus optimis berharap dengan ampunan Allah. Sejahat-jahatnya kita tetap harus beroptimis bahwa ada kasih sayang Allah. Separah-parahnya hidup kita tetap harus optimis ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ciri orang beriman. Kalau orang kafir putus asa, makanya orang kafir gampang melakukan bunuh dirinya itu. Lihat di Jepang, di Korea, gampang sekali. Stres, depresi, nggak mau ribet, langsung nongkrong di rel kereta, langsung ngaitkan di kamar. Saya pernah baca berita, bahkan ada anak muda gitu, dia posting sesuatu, tidak ada yang like, tidak ada yang komen, bunuh diri. Sampai begitu tingkat mental illness-nya itu. Sakit mentalnya itu luar parah. Ngirim posting di Facebook ataupun di Instagram, tidak ada yang komen atau like gitu, bunuh diri. Stres, depresi, ada yang sampai ke tahap seperti itu. Orang mau posting lagi jarang. Mereka mah memang sudah terobsesi dengan hal itu, sehingga ketika tidak ada yang like, tidak ada yang komen, depresinya luar biasa. Nauzubillah. Orang beriman tidak seperti itu. Mumet di kantor, di pekerjaan, ya, depresi dengan kehidupan dan segala macam, mereka mengakhiri hidup dengan mudahnya. Padahal dalam hadis, man qatala nafsahu udziba bimislihi. Barang siapa yang membunuh dirinya, dia akan diazab dengan cara seperti itu nanti di akhirat. Nauzubillah. Terus-terusan diazab seperti itu. Kalau dia, karena apa? Karena jiwa ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Kita sendiri tidak memiliki jiwa kita. Nyawa itu milik Allah, bukan milik kita. Kalau kita menghilangkan dengan cara kita sendiri,
maka Allah tidak ridho dan Allah akan menghukumnya dengan cara bagaimana orang tersebut menghilangkan nyawanya. Nauzubillah min dzalik. Orang beriman tidak seperti itu. Fa inna qalbahu ma'ilun bil jumlati ila aslil khair fayanba'ithu ila tafasil ghaliban. Wa man mala qalbuhu ila dunya wa ghalabat alaihi lam yatayassar lahu dzalika bal la yatayassar lahu fil faraidi illa bi juhdin jahid. Adapun orang yang hatinya dipenuhi dengan dunia, dengan angan-angan dan obsesi-obsesi keduniaan, maka bagi dirinya sulit sekali untuk menghadirkan keikhlasan. Masya Allah. Nah, sponsor sudah datang. Matur nuwun Mas. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ini sponsor sudah ada. Beda dengan bom bunuh diri yang beda. Sama. Hukumnya bukan jihad, itu haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatnya ke surat Adiyat. Tidak seperti itu penafsirannya. Bunuh bom. Tidak ada. Itu Al-Adiyat itu tentang kuda perang yang memacu semangat dan tenaganya sampai mengepul debu dan ngebelentrang cahaya di batu-batu yang dia lewati. Kegerombolan musuh kan? Iya, itu dalam perang. Iya, dalam perang. Ya. Tapi kalau aksi-aksi pengecut, ya, aksi-aksi teror itu bukan sama sekali bukan jihad dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasul mengatakan orang seperti itu syarra khalqillah, seburuk-buruk makhluk Allah. Dan kilabun nar, mereka itu adalah anjing-anjingnya neraka. Kaum Khawarij itu adalah anjing-anjingnya neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita kembali ke tema kita, wa man mala qalbuhu ila dunya wa ghalabat alaihi lam yatayassar lahu dzalika bal la yatayassar lahu fil faraid illa bi juhdin jahid. Bahwasanya orang yang hatinya dipenuhi dengan urusan-urusan dunia, orang seperti itu akan sulit ikhlasnya. Ikhlasnya sulit. Kalau hati kita penuh dengan dunia, ikhlas teh hese kudu aya we pertimbangan dunia teh naon gitu. Mun ka masjid kudu maksakeun maneh. Kira-kira mun saya ke masjid menang naon di masjid? Atau aya naon di masjid? Eta orang yang hatinya rudat ke dunia. Pabaliut ku dunia, pasti gitu. Batu maka masjid teh mendapatkan kehusuan, salat berjamaah fadilah, main naon teh hayang pendak di sana. Hayang pendak yang rencangan segala macam. Kalau orang hatinya penuh dengan dunia, rudat ke dunia, pabaliut ke dunia, itu ikhlas itu sangat teramat sulit. Karena pabaliut pikiran dan hatinya dengan urusan dunia. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada hadis yang pernah kita baca dalam kajian Bukhari. Hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya dan setiap orang diberi pahala sesuai dengan kadar niatnya masing-masing. Kita di masjid duduk di sini pahalanya beda-beda, Pak. Ada yang niatnya pol 100%, pahalanya 100. Ada yang niat ke masjid dengan 80-nya 80 dapatnya. Yang ngantuk-ngantuk asal niatnya benar dapat 100 juga. Sing penting masih niate. Sing penting niate. Wes niate pol wes. Niate angel semuanya. Niate angel semuanya. Nah itu. Orang yang setiap orang diganjar dengan kadar niatnya masing-masing. Ada kaidah diambil dari sebuah hadis, al jazau min jinsil amal, bahwa balasan pahala reward itu tergantung kadar seberapa besar kecilnya niat ataupun amal seseorang tersebut. Jadi muasali uang malaikat niat dengan 70-nya 70 benar. Muasal pang maksudnya. Niatnya ke 50. Tapi kalau niatnya pol dapat 100. Dapat 100 niat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pol niatnya, datang ke masjid karena Allah, bukan datang ke masjid karena niat-niat lain. Bukan ingin pendak jeung babaturan ataupun ingin disebut sebagai ahlul masjid. Wes kalau ingin disebut ahlul masjid itu wes niatnya bablas iki. Angel. Tidak dapat apa-apa. Tapi ada kaidah tabiul maksud itu dibolehkan.
niat-niat lain mengikuti niat utama dibolehkan. Bahkan itu dianjurkan supaya pahalanya banyak. Contoh, ke masjid itu niatnya harus benar-benar ikhlas karena Allah. Nanti ada niat-niat lain tidak apa-apa. Silaturahim dengan teman, ya, ketemu dengan ahlul masjid. Kemudian setelah itu bercengkrama ngobrol dengan kawan-kawan. Mungkin sekalian juga olahraga jalan ke masjidnya. Ataupun mungkin sekalian refreshing menenangkan hati. Karena di masjid lebih caraan daripada di rumah. Lebih rudat di rumah gitu. Itu tabiul maksud. Niat tabiul maksud, tidak apa-apa itu. Jadi niat-niat tambahan yang mengikuti niat utama itu dibolehkan. Seperti kisahnya, kaidah itu diambil dari sebuah hadis yang kisahnya itu adalah ada para sahabat, ya, itu berjihad menaklukkan Romawi, Persia segala macam. Tetapi ada niat-niat lain yang mengikuti niat utama. Apa itu? Yang mendapatkan ghanimah, mendapatkan wanita cantik, dalam arti kata tawanan, ya, dan sebagainya. Kemenangan, penaklukan wilayah, kerajaan baru, kemudian kekayaan negara yang baru. Karena zaman dulu negara dan negara itu untuk mendapatkan perbendaharaan lebih banyak dengan cara seperti itu diantaranya. Nah, itu namanya tabiul maksud. Mendapatkan kemenangan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan wilayah, mendapatkan jajahan, dalam arti kata jajahan itu pembukaan wilayah, kemudian ghanimahnya, dan serta mohon maaf mendapatkan juga tawanan-tawanan wanitanya. Nah, yang seperti itu namanya tabiul maksud. Itu dalam Mukhtasar Sahih Bukhari dijelaskan oleh pensyarah Mukhtasar, disebut dengan tabiul maksud, Al-Imam Al-Andalusi. Jadi kalau misalnya saya mau ke si A sambil dagang itu, mau menawarkan barang itu kan rapopo itu nggak apa-apa. Niat utamanya adalah mijit, tetapi niat sampingannya banyak, jual kalung misalnya, jual silaturahim, ataupun misalkan nawarkan apa, itu boleh. Niat utamanya dulu. Nah, kita ke masjid niat utamanya lillahi ta'ala, baru niat-niat ikutannya silahkan mau ngapain. Mau olahraga niatnya refreshing, niatnya ketemu teman, niatnya ngobrol silaturahim, niatnya segala macam. Itu namanya aniyah sebagai tabiatul maksud, mengikuti niat utama. Tapi kalau niat utamanya tidak ada, nah itu bahaya. Berarti dia niat-niat cabangnya ini yang dia niatkan, dan bisa jadi tidak berpahala kalau begitu. Niat ke masjid olahraga, niatnya coba bagaimana mendapatkan pahala ibadah kalau niat ke masjidnya untuk olahraga? Harus niat utama dulu. Pastikan niat utamanya ke masjid ibadah lillahi ta'ala ikhlas, lalu setelah itu ada niat-niat cabang, dipersilahkan. Ulama mengatakan kun tajiron nawaya, jadilah kamu sebagai pedagang niat. Kalau tukang sayur bawa dagangan aya naon wae tah? Tukang sayur, cabai keriting, tomat, kacang polong, kacang panjang, kangkung, kol, toge segala macam. Nah, kita tuh disuruh seperti itu, seperti tukang sayur. Tajir nawaya, tajir itu pedagang niat, niatnya banyak. Jadi satu amalan itu niatnya rawuh banyak gitu. Nah, itu dianjurkan kita seperti itu. Satu amalan niatnya banyak agar pahalanya banyak. Saya mau ke masjid ibadah kepada Allah. Niat tambahannya tadi ketemu teman silaturahim, ya, saling bernasihat, mendengarkan thalabul ilmi dan sebagainya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yusibuha aw imra'atin yankihu, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya. Rawahul Bukhari, hadis Bukhari dan Muslim. Tetapi bisa jadi orang dalam tahapan perubahannya mungkin niat insaf hijrahnya itu karena wanita mungkin, tetapi setelah itu menjadi muslim yang baik, banyak seperti itu. Ada sahabat, kalau tidak salah namanya Tolhah, ya. Tolhah bin Ubaidillah itu masuk Islam gara-gara ingin menikahi wanita muslimah, pujaan hatinya. Si wanita mengatakan, "Kang, baiklah ditikah ku akang, tapi maharna Islamna salira."
Ya, karena sudah cinta, sudah pujaan hati belahan jiwa, siap nih, siap. Menikahlah itu. Dan alhamdulillahnya Allah memberi hidayah kepada Tolha tersebut. Akhirnya disebutkan dalam tarikh sirah Nabi sejarah Islam disebutkan fahasuna Islamu. Maka dia Islamnya baik. Artinya apa? Beragamanya menjadi bagus. Awalnya hijrah karena wanita, tetapi Allah kasih hidayah, berubah dia menjadi Islamnya Islam yang benar. Mu'alafnya mu'alaf yang istiqomah yang benar. Dan kadang orang seperti itu lebih hebat Islamnya daripada kita. Sok ayeuna mu'alaf anu masuk Islam, lebih kokoh Islamnya, lebih semangat, lebih membela lagi orang seperti itu. Lebih membela. Beda dengan kita, karena geus lahir Islam, da orang Islam bila di awal tiap lahir santai gitu. Beda dengan para mu'alaf yang begitu gigih dan kokoh membela agama barunya itu. Nah, jadi bisa jadi dalam tahapan perubahan hidupnya, tahapan hijrahnya, orang itu mungkin niat motivasinya karena yang lain, bisa jadi. Dan kita jangan putus asa dalam dakwah. Yang penting dia mau tertarik ke Islam itu lewat, mohon maaf, istrinya misalkan yang muslimah. Kemudian bisa tertarik karena harta, mungkin bisa tertarik karena apapun, nggak apa-apa, berubah aja dulu. Ikuti langkah perubahannya. Nanti setelah itu Allah kasih hidayah, dia istiqomah, kasih hidayah dia ilmu agama yang benar, alhamdulillah. Kalaupun dia tidak istiqomah dan akhirnya juga menjadi biasa-biasa saja, tidak apa-apa, tidak ada ruginya. Kita mendakwahkan Islam kepada orang tersebut. Ruwiya an Syafi'i rahimahullah annahu qala, hadal hadis yang tadi yang innamal amalu binniyat, bahwa setiap amal tergantung niatnya dan setiap orang diberi pahala sesuai kadar niatnya. Kata Imam Syafi'i, hadal hadis sulusul ilmi. Hadis ini setara dengan sepertiga agama, sepertiga ilmu agama maksudnya. Hadis tadi adalah sepertiga ilmu agama. Kalau kita menguasai, memahami, mengamalkan hadis tersebut, maka kita telah mengamalkan, memahami dan menguasai sepertiga ilmu agama kita. Hadis tadi. Qauluhu innamal a'malu binniyat, yakni anna shalahal a'mal al-muwafiqah li sunnati bi shalahin niyyah. Wa huwa ka qaulihi innamal a'malu bil khawatim. Tapi ada tambahan di sini, Rasul bersabda innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu nanti terakhir penilaiannya itu tergantung akhir dan ujungnya. Amalan itu adalah nanti dicatatnya itu di ujungnya. Termasuk kehidupan kita. Nanti yang akan dicatat sebagai akhir kehidupan kita itulah kehidupan kita di dunia. Dari sekarang sudah dicatat. Nah, nanti akhirnya itulah penentunya. Amal kita sudah dicatat. Nah, nanti terakhir itulah hitungannya. Sholat kita sudah dicatat. Akhir sholat itulah dicatat pembukuannya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dihitung ataupun dicatat ya di bagian akhirnya. Karena bisa jadi orang itu ikhlas di awal, tapi di tengahnya rusak ikhlasnya, di ujungnya rusak. Ada ikhlas di awal perbuatan, ikhlas di tengah perbuatan amal, lalu terakhir tidak ikhlas, tidak dicatat. Yang dicatat itu yang di akhirnya masih ikhlas. Ayeuna ngaos, niat ikhlas, Allah, saya ingin menambah ilmu agama. Karena diperintahkan talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Juga Allah dalam firman-Nya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saya mengamalkan ayat ini, saya mengamalkan hadis ini. Niat ikhlas ya Allah, talabul ilmi, duduk. Ternyata di tengah-tengah kajian ada niat ketidak ikhlas. Maka nanti dihitungnya di akhir kajian itu. Niatnya masih ikhlas enggak? Kalau masih ikhlas maka dicatatlah itu sebagai amal soleh baginya. Sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ibadahnya. Sedekah yang paling berat model kita, sedekah anu sunah-sunah itu. Sedekah awalnya ikhlas, tiba-tiba di tengah jalan teh aduh eta lamun jang nasi padang lumayan teh. Oh, sudah itu. Rajat niatnya itu. Niatnya rajat.
Di akhir apalagi mengumpat menyesal. Duh, sedekah lapar we saya. Tuh jadi we saya lapar tuh sedekah tadi. Apalagi mau dikasupkeun kana kenceleng tadi teh lah. Nah itu rusaknya. Tidak diterima di ujungnya kan seperti itu. Yang paling sulit itu amal-amalan sunnah seperti itu, sedekah ya, salat sunnah. Kalau salat wajib adalah karena wajib. Ibadah wajib itu tidak berlaku ria, tidak berlaku ujub. Dia mau ria mau enggak ada urusan wajib mah. Karena itu wajib. Jadi kalau sudah sholat wajib mungkin sampaikan alhamdulillah kalau lagi simpel tos lohor tidak ada urusan. Karena sholat wajib. Nah, ataupun kalau lagi sadayana simpel tos zakat mal tadi kewajiban 2,5% atos tidak ada ria karena ibadah wajib. Ria itu jatuhnya pada ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang mubah, ibadah-ibadah tambahan itu ria. Kalaupun pada ibadah wajib dalam tata pelaksanaannya bisa jadi dikhusyuk-khusyukkan itu, tapi bukan pada ibadahnya, tapi cara beribadahnya bisa jadi mungkin ya. Nah, jadi dalam ibadah-ibadah sunnah itulah sering terjadinya ria, ujub dan sum'ah. Sum'ah itu pengen didengar orang melakukan kebaikan. Ria itu pengen dilihat orang melakukan kebaikan. Ujub itu merasa telah baik dan merasa telah cukup terhadap amal baiknya itu. Tiga-tiganya ini penyakit yang merusak amal kita yang baru dilakukan. Ria, ujub, sum'ah. RUS. Sur atau rus. Ria, ujub, sum'ah itu penghancur amal kita. Hati-hati. Aya nu salamet tina ria karena sum'ah hayang didengar. Oh, anjeunna mah da ahli masjid. Senang gitu nonton. Atau selamat rianya, selamat sum'ahnya, ujubnya. Merasa diri, oh nu lain mah ka masjid teh paling saminggu teh 5 kali, saya mau 8 kali gitu. Itu merasa ujub. Ya. Batur mah salat subuh teh 2 rakaat, saya mati 2 rakaat. Itu bukan ujub itu, mahiwal itu. Bukan ujub ya. Jadi merasa lebih baik dari orang, merasa telah berbuat kebaikan ya, merasa sempurna, merasa soleh itu bagian dari ujub. Dan ujub itu jebakan setan yang paling akhir. Ujub itu jebakan setan yang paling akhir yang jarang sekali orang-orang soleh itu menyadarinya. Kalau yang lain disadari, ya. Tapi kalau ujub karena dia nyelecep, dia tidak terasa, itu sering mengganggu dan merusak amal-amal soleh dari orang-orang soleh. Innamal amalu bil khawatim wa qawluhu wa innamal likulli imrin ma nawa, yakni sawabul amil ala amalihi bihasabi niyat. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kadar pahala kita diperoleh sesuai dengan kadar niat kita masing-masing. Nah itu mungkin ada pertanyaan silakan. Yang kesininya penjelasan hadisnya saja. Tadi kan terangkan khusyuk ada 3. Khusyuk ya 3. 1 memenuhi rukun dan syarat, juga menghadirkan hati. Terus keduanya dan ketiga. Oh ya 3 itu? 2 dulu. 3 itu 1 memenuhi syarat, 2 memenuhi rukun, 3 menghadirkan hati. Oh itu 3. Tadi yang 2-nya diringkit jadi 1 tadi ya. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mendefinisikan khusyuk. Beliau itu kan gurunya para sahabat ya. Beliau mengatakan khusyuk itu adalah memenuhi syarat. Syarat itu apa? Toharohnya yang betul. Makanya toharoh itu sangat berpengaruh kepada kehusuan sholat. Wudunya benar, sholatnya benar. Potensi sholatnya benar itu besar. Wudunya benar, sholatnya insya Allah benar. Wudunya sah, sholatnya insya Allah sah. Jadi khusyuk berawal dari toharoh yang sempurna. Karena ayat nama toharoh teh ayat wudu teh kaki nanti ukur di gitu-gitu unggul deh. Kadang si mata kaki teh terlewat. Padahal Nabi pernah mengancam. Ketika sahabat baru datang pulang dari peperangan, capek lah lulus, hoream, warudu kan. Namanya orang capek perjalanan jauh wudu nanti sangeunahna. Cuman begitu aja kaki nanti. Masih ada bagian mata kaki yang tidak terkena air. Rasul mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Tanu karir anu bakal diancam ku neraka tanu karir. Ya karena sahabat ditegur ya disempurnakan begitu.
Tetapi ancaman itu tetap berlaku bagi umatnya. Barangkali ada umatnya yang wudu tidak sempurna, bisa terkena ancaman tersebut. Nah, jadi toharoh yang sempurna akan menghantarkan kita kepada ibadah yang khusyuk dan sempurna. Berawal dari situ dulu. Toharoh dari najisnya, saat kita buang air kecil, buang air besar, sempurnakah toharohnya? Nu pakai batuna sempurna henteu, anu pakai airnya sempurna tidak, nu pakai tisunya sempurna tidak. Itu toharoh. Kemudian kita cuci istinja, bagi yang junubnya sempurna tidak mandinya, sesuai dengan sunnah Rasulullah tidak mandi junubnya. Itu harus dibereskan semua. Kalau kita ingin khusyuk, toharohnya bereskan dulu semuanya. Nah, tuh aya nama yang toharoh saja banyak yang tidak tahu cara toharoh yang benar. Sampai aki-aki ada yang tidak tahu bagaimana cara mandi junub sesuai sunnah Rasulullah SAW. Padahal tos aki-aki, tos nikahna puluhan tahun, terang sunnahna mandi junub seperti apa. Main gebrus we ka bak, sampai saat bak. Tapi terang sunnahna naon? Terang sunnahna kumaha gebrus sampah. Atau keran dipencarkeun begitu, tidak tahu sunnahnya. Nah itu berawal dari toharoh yang sempurna, berakhir kepada sholat yang khusyuk. Itu yang pertama, Pak Haji, toharoh yang sempurna. Yang kedua, sebagai syarat ya. Yang kedua, di antara syarat itu adalah masuk waktu sholat. Itu kan syarat. Syarat waktu. Syarat sah sholat itu masuk waktu. Sholat sebelum waktunya gimana mau khusyuk? Sholat sebelum waktunya. Ya. Jam 3:30 terus asar. Jam 3:30 ke subuh, ya tidak akan khusyuk. Kalaupun dia tenang dan tumanina sholatnya, itu dijamin bukan sholat khusyuk. Karena sholat khusyuk itu yang memenuhi rukun dan syaratnya. Bisa jadi sholatnya tenang tetapi tidak mendapatkan yang disebut dengan kehusuan yang benar. Bagaimana hukumnya? Hukumnya ya tidak dosa, tetapi dia harus sholat lagi ketika masuk waktu. Jadinya sholat sunnah jadinya sholat sedekah. Orang yang melakukan sholat jam 3:30 subuhnya itu sholat sedekah. Gitu. Tidak diterima sebagai sholat subuh, tapi sedekah sholat saja. Itu sahabat yang disuruh sama Rasul 3 kali sholat itu kenapa ya? Karena gerakan sholatnya tidak sempurna. Oh gitu. Sujudnya tidak lama, bukan lama, tidak tumanina, rukunya tidak tumanina. Itu dalam hadis musii'us sholat, sholat yang buruk. Ada sahabat sholat di samping Nabi, sholat mungkin nyusul ya sholat atau sholat sunnah. Itu setelah sholat nyalam ke Nabi, Assalamualaikum Rasul. Waalaikumsalam. Ulangi lagi sholatnya. Sholat dari beres, Assalamualaikum Rasul. Waalaikumsalam. Ulangi lagi sholatnya sampai 3 kali. Assalamualaikum Rasul. Waalaikumsalam. Rasul ajarkan. Karena orang itu mungkin sudah merasa tidak nyaman ditegur terus oleh Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada guru melebihi Anda. Tidak ada guru yang sebaik Anda. Ajarkan saya apa yang salah dari saya. Akhirnya Rasul mengatakan, kalau kamu sholat yang tumakninah. Kalau kamu rukulah yang tumakninah. Hatta tatma'inna sajidan, hatta tatma'inna raki'an, hatta ta'tadila tumakninah, bitumakninah. Kalau kamu sujud yang tumakninah. Kamu itidal tumakninah, kamu ruku tumakninah, kamu itidal berdiri itu. Dan apabila imam takbirlah, imam rukulah. Itu tumakninah. Kan aya anu miheulaan imam. Imam tekar assalamualaikum ke kanan, anjir terus ke kiri. Aya gitu. Ya gimana mau tumakninah? Kan enggak boleh mendahului imam itu. Untungnya satu gerakan. Kalau banyak gerakan bisa batal. Aya nu rukuna kieu hungkul. Yang saya pernah hitung itu kayaknya sih enggak baca subhanallah bihamdi atau subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim bihamdi. Karena cepat. Nah, itu tidak tumanina. Mun aya zaman Nabi disuruh ulang deui teh. Salat lagi. Ai salamna mah dijawab Waalaikumsalam. Ulangi salatna. Waalaikumsalamnya ulangi deh kan itu orang juga pasti kaget ya. Salamnya diterima tapi disuruh salat lagi. Akhirnya orang tersebut diajarkan kata Nabi, kalau kamu ruku yang tumanina, sujud tumanina, itidal tumanina. Tah eta yang namanya dengan memenuhi rukun salat yang akan mengatakan kepada khusyuk. Baru kalau syaratnya sudah beres, toharohnya benar,
lalu rukunnya beres sempurna, tadi tata caranya tumanina, baru yang ketiga syarat khusyuk atau rukun khusyuk itu adalah ihdharul qalbi, menghadirkan hati, fokus kepada Allah, kita di hadapan Allah, Allah melihat kita, itu baru ihsannya sholat di sana. Jadi berawal dari tohara yang benar, lalu tata cara yang benar, berakhir kepada hati yang fokus kepada Allah. Itu khusyuk. Khusyuk bukan melamun, khusyuk bukan perem, khusyuk bukan mingkem, khusyuk bukan kosong pikirannya. Kalau kosong pikirannya bukan khusyuk. Apa itu namanya? Ngalamun. Orang kalau sholat kosong pikiran itu bukan khusyuk. Justru khawatir malah ketika sholat kesurupan, kan bahaya juga. Bahaya juga. Sholat itu diisi pikirannya dengan Allah Ta'ala, diisi ingatannya dengan Allah Ta'ala, diisi perhatiannya dengan Allah Ta'ala. Kita di hadapan Tuhan semesta alam, menundukkan diri, memohon, dan juga mengakui kesalahan. Nah itulah perasaan-perasaan itu yang akan menghadirkan kehusyuan. Ya Allah simpurin bolokot dosa, ampuni. Ya Allah simkuring tara tunduk sumerah, ampuni ya Allah. Nah kepasrahan itulah yang menghadirkan kehusyuan. Selama kita sholatnya belum pasrah, ya gimana mau khusyuk? Atau sholatnya legeg kene, balaga kene mau khusyuk. Sholat tapi masih legeg mau khusyuk lah kumaha. Tapi kalau sumerah, pasrah, merasa bolokot dosa, minta ampun, merasa rendah, merasa butuh kepada Allah, perlu kepada Allah, maka itulah menghadirkan kehusyuan. Tapi karena sudah lonceng berbunyi dari wallahu minkum wa ma tawfiquna illa al-haqqu min rabbikum wa al-khata'u min nafsi wa min asy-syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.